이런 칩 같은 거 같이 밥이랑 꼭 먹어요. 무조건. 그래서 이것도 같이 먹고 좀 튀긴 거 같이 먹는 것 같아. 신기하죠? 알새우칩이랑 똑같은데 밥이랑 먹는 게. 음식 만드시는 분이 인도네시아. 그래서 맛이 완전 인도네시아. Cinta pertama di mangkok panas. Kisah supporter Cina makan soto di Indonesia. Jakarta, bagi kebanyakan orang Indonesia, soto adalah makanan sehari-hari yang hangat, akrab, dan penuh kenangan masa kecil. Tapi bagi seorang supporter sepak bola asal Cina bernama Li Wei, semangkuk soto di warung kaki lima Jakarta menjadi awal dari kisah cinta tak terduga bukan hanya terhadap kuliner, tapi juga terhadap budaya Indonesia yang kaya rasa dan kehangatan. Dari Beijing ke Jakarta, perjalanan seorang supporter. Li Wei, 32 tahun, adalah penggemar berat sepak bola Asia. Ia telah mengikuti perjalanan tim nasional Cina ke berbagai negara, termasuk Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Namun tahun ini, ketika turnamen persahabatan Asia Tenggara digelar di Jakarta, ia memutuskan untuk menjejakkan kaki untuk pertama kalinya di Indonesia. Awalnya saya hanya ingin mendukung tim. Tapi saya tidak menyangka, pengalaman paling berkesan bukan datang dari stadion, tapi dari sebuah warung kecil di pinggir jalan, ujar Li Wei sambil tersenyum saat ditemui oleh tim kami di kawasan Blok M. Hari itu, Li Wei baru saja menyaksikan pertandingan sengit antara Indonesia melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski timnya kalah tipis 2-1, ia tetap semangat. Saat langit Jakarta mulai gelap dan perutnya mulai keroncongan, ia pun memutuskan berjalan kaki di sekitar stadion, mencari makanan. Saya tidak ingin makan di restoran hotel atau restoran cepat saji internasional. Saya ingin sesuatu yang lokal, yang benar-benar Indonesia, katanya. Pertemuan tak terduga dengan mangkok hangat. Li Wei akhirnya menemukan sebuah warung tenda sederhana bertuliskan, Soto Ayam Madura Bu Yanti, di Jalan Asia Afrika. Aroma rempah yang menguar dari panci besar di atas kompor gas langsung menarik perhatiannya. Saya mencium aroma kunyit, serai, dan kaldu yang sangat asing, tapi menggoda. Saya melihat orang-orang Indonesia makan dengan lahap, mencampur nasi ke dalam sup, menaburkan kerupuk dan sambal. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya tahu saya harus mencobanya. Dengan bahasa Inggris terbatas dan bantuan Google Translate, Li Wei memesan semangkuk soto ayam lengkap dengan telur rebus, perkedel, dan segelas es teh manis. Ia duduk di bangku plastik, dikelilingi warga lokal yang sempat heran melihat kehadiran seorang turis asing di warung tersebut. Namun suasana cepat mencair. Seorang bapak parubaya di sampingnya langsung menyapa, "First time eat soto." Li Wei mengangguk sambil tertawa. Rasa yang menyentuh hati. Begitu sendok pertama masuk ke mulutnya, Li Wei terdiam sejenak. Ia menatap mangkok, lalu tersenyum lebar. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Rasanya seperti pelukan. Kuahnya hangat, kaya rempah tapi tidak pedas. Ada sedikit rasa manis, gurih, dan aroma yang sangat kompleks. Daging ayamnya lembut, dan ketika dicampur nasi dan sambal, luar biasa. Ia mengakui bahwa meskipun sudah mencicipi berbagai makanan Asia Tenggara, dari pho Vietnam hingga tom yum Thailand, soto ayam memberikan sensasi berbeda. Ada kesederhanaan yang jujur namun memikat. Saya seperti kembali ke rumah, meskipun saya tidak pernah tinggal di sini sebelumnya, ucapnya haru. Lebih dari sekadar makanan. Tidak hanya soal rasa, yang membuat Li Wei terkesan adalah suasana di warung tersebut. Ia merasa diterima, meski tak berbicara bahasa yang sama. Semua orang di warung itu tersenyum pada saya, menawarkan kerupuk, mengajari saya cara makan soto dengan benar. Seorang ibu bahkan membagikan sambalnya sambil berkata, "Tambah ini, lebih enak," kenang Li Wei. Ia merasa bahwa soto bukan sekadar makanan, melainkan jembatan budaya. Di balik kuah hangat itu, tersembunyi semangat gotong royong, keramahan, dan kekayaan tradisi Indonesia. Saya tahu bahwa Indonesia punya banyak jenis soto. Ada soto Betawi, soto Lamongan, soto Padang. Tapi malam itu, soto ayam Madura adalah awal dari segalanya, katanya. Misi baru, jelajahi soto se-Indonesia. Sejak malam itu, Li Wei memutuskan memperpanjang liburannya di Indonesia. Ia membuat misi pribadi, mencicipi soto dari berbagai daerah. Saya pergi ke Bogor untuk makan soto mie. Saya terbang ke Yogyakarta untuk soto ayam kampung. Di Surabaya, saya coba soto Lamongan. Di Medan, saya makan soto Medan dengan santan. Setiap mangkok membawa cerita berbeda, ujar Li Wei dengan semangat. Ia bahkan membuat akun Instagram bernama Soto Voyager, yang kini diikuti lebih dari 10.000 orang.
Di sana, ia mengunggah foto-foto setiap soto yang ia cicipi, lengkap dengan ulasan rasa, sejarah, hingga cerita warungnya. Saya ingin dunia tahu bahwa Indonesia punya kekayaan kuliner yang luar biasa, dan soto adalah salah satu mahakarya itu, katanya. Reaksi warganet dan dukungan dari masyarakat. Kisah Li Wei menjadi viral di media sosial Indonesia. Banyak netizen yang mengapresiasi rasa hormatnya terhadap budaya lokal.